Halo guys, jumpa lagi sama Mimin. Kali ini kita telah sampai pada film Dragon Ball Z yang ke-7 atau yang ke-10 dalam seri Dragon Ball, yaitu Dragon Ball Z Super Android 13. Pertama kali dirilis di Jepang pada tanggal 11 Juli tahun 1992 antara episode 147 dan 148. Sementara itu, Funimation Entertainment menyulis-sorakannya ke dalam bahasa Inggris pada tahun 2003. Oke guys, mari kita langsung saja ke kisah lengkapnya. Dr. Gero. Dia adalah ilmuwan jenius yang menjadi cikal bakal terciptanya android dalam serial Dragon Ball. Ia juga merupakan salah satu pendiri dari kelompok kejam yang berusaha menguasai dunia, yaitu Red Ribbon atau Pita Merah. Termasuk dari karya terbaiknya, yaitu Android 17 dan 18. Namun sayang sekali, ibarat peribahasa, senjata makan tuan. Dr. Gero harus mati di tangan ciptaannya sendiri, yaitu Android 17. Dan yang lebih memilukannya lagi, ia dibunuh tepat di dalam laboratoriumnya sendiri. Yang mana di sana kita juga diperlihatkan bahwa superkomputer milik Dr. Gero masih mengerjakan Android baru ciptaannya, yakni Android 13, 14, dan 15. Sementara itu, di kota barat, Cici sedang berbelanja dengan Goku dan Gohan. Sedangkan Oolong, Master Motenroshi, Krillin, dan juga Trunks masa depan sedang berbaris untuk melihat sebuah kontes kecantikan. Kedua kelompok ini pun kemudian bertemu dalam satu ruangan untuk makan-makan. Di waktu yang sama, Android 14 dan 15 yang sudah terbangun dari laboratorium Dr. Gero muncul di kota dan menyebabkan kekacauan di sana. Tujuan mereka tak lain adalah untuk menemukan Goku, kemudian membunuhnya. Hal itu mereka rencanakan karena memang sudah sesuai dengan program awal pembuatan mereka, yaitu untuk membunuh Son Goku. Rupanya sebelum Dr. Gero mati, ia telah memprogram 3 androidnya ini untuk membalaskan dendamnya kepada Goku. Yang mana hal tersebut disebabkan karena Goku telah memberantas kelompok yang ia bawahi selama ini, yaitu kelompok Pita Merah. Singkat cerita, Android 14 dan 15 berhasil menemukan Goku. Keduanya pun kemudian melemparkan tembakan Ki gabungan ke arah Goku. Sontak hal tersebut pun mengancam nyawa semua orang yang berada di sana. Beruntung para Z-Fighter dengan sigap menolong orang-orang dan membawanya ke tempat yang aman. Setelah itu, mengetahui bahwa incaran mereka adalah dirinya, Goku lalu menjauh dari tempat kejadian perkara. Yang mana hal itu sukses membuat kedua android tersebut mengikuti Goku dan menjauh juga dari sana. Sesampainya di lokasi yang ia tuju, Goku perlahan sadar bahwa mereka ternyata adalah 2 orang android ciptaan Dr. Gero. Hal itu ia simpulkan dikarenakan sebelum terjadinya serangan di kota barat tadi, Goku sama sekali tidak bisa merasakan pancaran Ki dari mereka. Sementara itu, Android 14 dan 15 yang sedari tadi mengamati kekuatan Goku langsung menyerangnya pada saat itu juga. Terlihat dari pertarungan ini, Goku sedikit kesulitan menghadapi 2 musuh sekaligus. Sehingga ketika Goku sudah terdesak dan akan terkena serangan Android 15, tiba-tiba Trunks datang dan menyelamatkannya. Yang mana ia juga memberitahu Goku untuk meninggalkan kota untuk menghindari jatuhnya korban lagi. Goku dan Trunks pun pergi menuju daerah kutub utara yang tak berpenghuni. Sehingga sontak hal tersebut berhasil membuat Android 14 dan 15 mengikuti mereka dari belakang. Di tempat lain, Gohan mengajak Krillin untuk ikut andil dalam pertarungan tersebut. Akan tetapi, Krillin menolak ajakan Gohan itu. Ia merasa bahwa level kekuatan mereka sudah sangat jauh berbeda dengan kedua android tersebut. Walhasil, Gohan pun berniat pergi sendirian menuju tempat pertarungan. Namun Cici tiba-tiba muncul dan melarangnya untuk pergi. Ibu-ibu rumah tangga ini lebih mementingkan Gohan untuk fokus dalam belajar. Namun Gohan bersikeras untuk pergi dan mengatakan bahwa hidup Goku lebih penting dari belajar. Lalu pada akhirnya, dengan terpaksa ia harus pergi meninggalkan Cici untuk menyelamatkan sang ayah. Sementara itu, Krillin yang sedari tadi melihat perdebatan di antara mereka bersikap sok bijak dan menasihati Cici tentang perasaan Gohan saat ini. Akan tetapi, belum selesai ia bicara, Cici langsung memarahinya dan menyuruh ia untuk segera mengejar Gohan. Akhirnya, mau nggak mau, ia juga harus ikut campur dalam mara bahaya ini. Di waktu yang sama,
Android 13 ternyata sudah bangun dari tidurnya. Ia pun bersiap-siap menyusul kedua temannya untuk membunuh Goku. Di sisi lain, Goku dan Trunks akhirnya sampai di Kutub Utara untuk bertarung melawan kedua android tersebut. Di sana, Goku dan Trunks belum sampai mengerahkan semua kekuatan mereka untuk menghadapi kedua musuhnya itu. Jelas saja, hal itu membuat Goku dan Trunks nggak mampu berbuat banyak melawan keduanya. Belum lagi, keduanya sudah bisa membaca semua gerak-gerik Goku berkat data yang telah Dr. Gero kumpulkan. Tak lama kemudian, keadaan bertambah buruk dengan datangnya Android 13. Yang mana dia ini merupakan pemimpin dari Android 14 dan 15. Yang tentunya kekuatan yang ia miliki jelas lebih besar daripada kedua rekannya. Di saat itu juga terlihat Gohan dan Krillin yang ternyata juga sudah sampai di tempat itu. Singkat cerita, Android 13 kemudian menjelaskan bahwa tujuan mereka bertiga dibuat adalah untuk membunuh Goku. Mereka pun juga akan melakukan hal yang sama pada siapapun yang menghalangi mereka. Walhasil, pertarungan pun dimulai. Goku melawan Android 13, sedangkan Trunks harus melawan dua musuh sekaligus sendirian, yaitu Android 14 dan 15. Dalam pertarungan ini, Trunks dibuat nggak bergutik dan dihajar habis-habisan oleh 14 dan 15. Sementara itu, Goku dan 13 saling serang dan jual beli pukulan. Lalu dengan perlahan, 13 pun mulai menguasai keadaan. Sehingga pada akhirnya, saat ia mulai terpojok oleh bola energi yang sangat besar dari Android 13, Vegeta datang dan menyelamatkan Goku dari kekalahan. Namun seperti biasa, ia masih enggan mengakui hal itu dan berdalih bahwa ia adalah satu-satunya orang yang akan mengalahkan Goku. Akan tetapi, terlepas dari hal tersebut, kedatangan Vegeta membuat pertarungan ini menjadi seimbang, yaitu 3 lawan 3. Mula-mula Goku, Vegeta, dan Trunks belum terlalu serius menghadapi lawan mereka masing-masing. Hal itu terlihat dari ketiganya yang bertarung secara bertahan tanpa begitu banyak menyerang. Namun ketika dirasa sudah cukup, secara bersamaan Goku, Vegeta, dan Trunks berubah menjadi Super Saiyan. Sontak hal tersebut berhasil merubah keadaan, yang mana para Saiyan dapat mengungguli musuh mereka pada saat itu. Namun beda halnya dengan Goku yang masih bertarung sengit melawan Android 13. Hal itu pun membuat Gohan tergerak untuk membantu ayahnya dari kejauhan. Walhasil, Gohan pun menyerang Android 13 sehingga membuat punggungnya terluka. Geram dengan Gohan yang ikut campur, Android 13 segera membalas serangan Gohan dengan yang lebih besar. Beruntung, sebelum serangan itu mengenainya, Piccolo datang dan menangkis serangan tersebut. Sontak hal tersebut membuat Gohan selamat sekaligus memojokkan 13 karena harus menghadapi dua musuh sekaligus, yaitu Goku dan Piccolo. Di waktu yang sama, Vegeta dan Trunks telah berhasil mengalahkan lawan mereka masing-masing, yaitu Android 14 dan 15, sehingga keduanya bisa berkumpul dengan Goku dan Piccolo untuk menghadapi Android 13. Melihat dirinya sudah terpojok dengan berkumpulnya Z-Fighter, akhirnya Android 13 menyerap komponen-komponen penting dari Android 14 dan 15. Hal itu pun menghasilkan perubahan bagi Android 13 menjadi Super Android 13. Dengan perubahan barunya, kekuatan Android 13 bertambah dengan luar biasa serta berhasil mengubah jalannya pertarungan. Yang mana walaupun silih berganti dihajar oleh Z-Fighter, ia tetap kokoh tak terkalahkan. Sehingga satu persatu Z-Fighter pun dapat dilumpuhkan olehnya. Bahkan Goku sekalipun dibuat babak belur menghadapi kekuatannya yang overpower. Mengetahui nggak ada cara lain untuk mereka bisa mengalahkan Super Android 13, Goku akhirnya menyiapkan sebuah Genki Dama. Sementara itu, secara bergantian, Z-Fighter mencoba menghentikan android itu untuk menyerang Goku yang sedang fokus mengumpulkan Genki Dama, yang mana usaha dari Vegeta dan kawan-kawan itu berhasil memberikan Goku cukup waktu sehingga terkumpullah Genki Dama yang sangat besar. Belum lagi, sesuai dengan saran dari Piccolo, Goku akhirnya berubah menjadi Super Saiyan, kemudian menyerap Genki Dama yang sudah sempurna ke dalam dirinya.
Tak butuh waktu lama, Goku lalu menghampiri Super Android 13, yang mana saat ia melihat Goku sudah bertambah kuat, ia masih tetap berusaha memberi perlawanan kepada Goku. Namun sayang sekali, semua serangan yang ia tujukan kepada Goku tak satu pun mengenainya. Sebaliknya, satu serangan dari Goku langsung menjurus dan menembus tubuh musuhnya itu. Dan pada akhirnya, suasana damai kembali dirasakan oleh Goku dan kawan-kawan. Namun meski begitu, Goku, Gohan, dan juga Krillin harus berakhir di rumah sakit akibat pertarungan tersebut. Oke guys, seperti biasa, sebelum Mimin tutup videonya, terlebih dahulu Mimin akan mengungkapkan fakta-fakta menarik yang terdapat pada film ini. Yang pertama, film ini adalah film Dragon Ball Z pertama yang memunculkan fitur Trunks atau Trunks masa depan. Yang kedua, film ini adalah pertama kalinya di mana ketiga Super Saiyan yaitu Goku, Vegeta, dan Trunks bekerja sama melawan seorang musuh. Yang ketiga, dalam film ini diperlihatkan superkomputer Dr. Gero masih utuh. Padahal dalam manga atau anime, superkomputer miliknya sudah dihancurkan oleh Trunks dan Krillin. Hal itu dimungkinkan bahwa Dr. Gero membuat dua komputer, satu untuk Android dan satu lagi untuk Cell. Dan yang keempat, walaupun pedang Trunks dipatahkan oleh Android 18 dalam seri Dragon Ball Z, dalam film ini diperlihatkan bahwa pedang Trunks dipatahkan oleh Super Android 13. Oke guys, itu saja ulasan yang bisa Mimin berikan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Namun semoga selalu terhibur dengan video-video pembahasan movie Dragon Ball dari channel ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.